Hai guys, welcome back to my channel Ratskumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Well guys, tema kita hari ini adalah apa yang membuat orang ingin mendekatimu. Nah, di sini tersedia 3 file ya. Tepatnya 3 deck ya. Ini 1, 2, 3. Ini file 1 ada bunga sepatu merah. Maksudnya bunga sepatu berwarna merah gitu ya guys. Oke, yang file 2 ini ada bunga telang berwarna ungu atau bunga trompet. Kemudian ini file 3 ada bunga alamanda berwarna kuning. Nah, silahkan ikuti intuisi kamu mau pilih yang mana. Ini file 1, file 2, file 3, yang ini ada oracle-nya nanti ya. Kita akan reading juga. Oke guys, ini buat kamu atau kalian yang pilih file 1 ya, dengan bunga sepatu berwarna merah. Nah, oke, sekarang kita akan cari tahu apa yang membuat orang ingin mendekati kamu ya. Di sini agak hujan ya, agak gerimis ya guys. Ini udah keluar 2 cards. Lagi ya, wah 3 cards. Ya nggak tahu nih, biasanya kan agak panas ya harinya, tiba-tiba aja ini hujan, tapi hujannya tidak begitu lebat. Oke, 2 lagi ya. Oh, yang keluar malah 3, ya sudah, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat ya. Wow. Oke. Nah, kita susun dulu. Oke guys, sekarang kita mulai reading ya untuk file pertama. Nah, ini apa sih yang membuat orang lain itu ingin sekali mendekati kamu, entah itu lawan jenis atau teman atau kenalan atau orang-orang di sekitarmu gitu. Pasti kan ada alasannya kenapa mereka pengen dekat sama kamu atau ingin mendekati kamu. Nah, di sini sudah terlihat ya beberapa cards yang mewakili sesuai tema apa yang membuat orang ingin mendekatimu. Ya, di sini elemennya ada elemen Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada juga Aries, Leo, Sagittarius, dan Aquarius, Gemini, juga Libra ya. Oke, itu elemen zodiak atau energinya ya, meskipun kamu tidak berzodiak yang disebutkan tadi, tapi energinya membawa energi zodiak seperti itu. Apa sih yang membuat orang ingin mendekatimu? Nah, di sini ada Princess of Cups ya.
yang mana ini melambangkan perasaan emosional. Nah, di sini aku rasa kamu yang milih file satu ini adalah orang yang lembut atau orang yang berperasaan, ya, memiliki simpati dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Itu kenapa orang mendekatimu, karena mereka merasa nyaman berada di sekitar kamu, merasa nyaman aja, ya, terkoneksi dengan kamu. Nah, seperti itu guys, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi, apa lagi sih yang membuat orang ingin mendekatimu? Di sini ada the sun, yang mana melambangkan semangat, ya. Artinya kamu adalah orang yang semangat, dan kamu juga adalah orang yang memiliki aura pancaran energi yang sangat-sangat positif, dan itu yang membuat mereka selalu betah bersama kamu, ya, ingin mendekati kamu, ya, karena energi kamu tuh bagus, vibes-nya bagus gitu. Lalu apa lagi yang membuat orang ingin mendekatimu? Di sini ada Ace of Wands. Kamu di sini terlihat sebagai sosok yang mandiri, juga kreatif, ya, sangat kreatif malah, ya. Kamu itu orang yang penuh passion, ya, keinginan untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Kamu bisa membuat sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang unik, dan beberapa orang menyukai kemampuan kamu itu, ya, mungkin saja di pekerjaan, ya, atau di pendidikan gitu. Kamu adalah orang yang kreatif, sangat-sangat kreatif, ya. Itu kenapa orang ingin mendekati kamu, ya, mungkin saja teman gitu kan, atau rekan kerja, atau teman di sekitar, partner bisnis, atau orang-orang yang berada di circle kamu lah gitu, ya. Oke, sekarang apa lagi? Nah, di sini orang ingin mendekati kamu karena kamu itu dinilai orang adalah orang yang mampu melihat sesuatu dari jauh. Maksudnya orang yang visioner, orang yang mampu melihat sesuatu yang ada di depan gitu, ya. Jadi kalau bertindak itu kamu selalu memikirkan sebab akibatnya ke depannya itu gimana gitu loh. Jadi nggak sembarangan gitu, jadi nggak asal, maksudnya seperti itu, ya. Kan ada juga kan orang biasanya kalau bertindak itu langsung instan atau cepat, tidak memikirkan sebab dan akibatnya. Nah, kalau di sini yang terlihat, kamu sebelum mengambil tindakan atau aksi, kamu memikirkan dulu, ya, akibatnya apa, dampaknya apa. Kalau aku begini, nanti hasilnya gimana. Kalau aku mengambil aksi yang seperti itu, nanti hasilnya seperti apa. Itu selalu kamu pikirkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya guys, yang pilih file 1, ya. Orangnya suka melihat prospek kedepannya seperti apa. Nah, seperti itu guys. Itu kenapa orang mendekati kamu, karena orang merasa senang bahwa kamu itu bisa melihat sesuatu jauh ke depan, satu langkah di depan mereka gitu, ya, melampaui pemikiran mereka gitu. Nah, seperti itu guys. Oke, sekarang lagi ya. Apa sih yang membuat orang lain ingin mendekati kamu lagi? Nah, di sini ini tadi apa ya? Oh ya, Princess of Swords, ya. Di sini ada Queen of Wands. Nah, Queen of Wands, ya, di sini aku melihatnya kamu itu orang yang tegar, ya, tegas juga gitu dalam mengambil keputusan, tapi juga bijaksana, ya. Terlihat dari paras kamu yang welcome lah sama orang. Kamu tuh welcome sama siapa aja gitu, ya, sangat-sangat welcome sama orang gitu, ya.
Tapi kamu juga bisa bersikap tegas gitu ya terhadap orang-orang yang mungkin saja hendak misalnya memanfaatkanmu gitu atau mengambil keuntungan darimu gitu ya. Orang suka mendekati kamu karena kamu orang yang bijaksana. Mungkin saja ini file 1 sebagian besar ya. File 1 ini biasanya teman-teman itu suka curhat sama file 1 ini, yang pilih file 1 ini karena dianggap kamu itu orang yang bijaksana, kamu juga pendengar yang baik, pengertian. Nah, seperti itu guys. Makanya orang suka mendekati kamu karena bisa dijadikan partner atau teman tempat curahan hati. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Ini ada King of Swords. Nah, di sini terlihat orang yang membuat orang ingin mendekati kamu itu mungkin saja kamu adalah pelajar atau siswa atau kamu adalah pekerja gitu ya di suatu bidang di circle kamu, atau kamu adalah ibu rumah tangga gitu, atau siapapun kamu ya di circle kamu. Orang ingin mendekati kamu itu karena kamu dianggap memiliki pemikiran yang bagus ya. Sebagian orang berpikir bahwa kamu adalah orang yang cerdas gitu. Ada juga ini bagi yang cowok ya. Untuk cowok ini orang-orang mendekati kamu karena kamu memiliki pemikiran yang logis ya, realistis gitu ya. Kalau cewek juga seperti itu ya, energinya maskulin ya, mampu berpikir realistis. Nah, seperti itu ya. Makanya itu adalah salah satu alasan orang mendekati kamu karena kamu mampu berpikir dengan realistis ya, dengan realistis. Jadi kamu bisa melihat realita yang ada di sekitar kamu gitu ya, mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan realita ya, karena tidak semua orang bisa realistis gitu. Karena kamu realistis, orang suka. Itu kenapa orang ingin mendekatimu gitu. Dan biasanya nih ya untuk yang pilih file 1 ini biasanya orang-orang suka minta pendapat ya sama kamu gitu, karena kamu dianggap seseorang yang mampu berpikir dengan jangkauan yang luas ya, termasuk pemikir lah gitu ya. Nah ya, itu kenapa ini adalah salah satu alasan yang membuat orang ingin mendekatimu ya, karena kamu mampu berpikir realistis. Oke, selanjutnya ada the whale. Yang membuat orang ingin mendekatimu itu karena orang merasa kamu itu adalah seseorang yang beruntung ya. Misalnya kamu itu adalah partner bisnis atau rekan kerja atau teman satu grup di sekolah gitu ya. Kamu bagian daripada kelompok atau dalam suatu grup gitu, atau dalam suatu hubungan gitu ya, dalam suatu relasi, orang join sama kamu ya, ingin dekat-dekat sama kamu karena mereka menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang beruntung gitu. Jadi mereka juga menginginkan hal yang sama gitu, seperti pembawa hoki gitu loh ya. Misalnya di sekolah atau di tempat kerja gitu ya, kalau misalnya satu grup sama kamu jadinya berhasil gitu loh, satu grup sama kamu jadinya hasilnya lebih baik gitu loh. Nah seperti itu, entah kenapa mereka merasa ya bahwa kamu itu beruntung aja gitu, makanya mereka suka dekat-dekat ya, suka mendekati kamu gitu ya, karena suatu alasan
tentunya yang seperti ini ya, salah satunya. Kamu dianggap sebagai seorang pembawa hoki. Oke, yang terakhir ini ada Princess of Wands. Yang aku lihat ini ya, kamu itu adalah orang yang optimis. Yang pilih file 1 itu adalah orang-orang yang optimis. Itu kenapa orang ingin mendekati kamu, karena mereka juga menginginkan energi seperti kamu gitu. Kamu orang yang penuh harapan ya. Kamu bukan orang yang pesimis atau mudah berputus asa ya. Mungkin ada masalah yang bikin kamu down, tapi kamu perlu istirahat, butuh istirahat, atau kamu healing dulu, atau santai dulu, relax dulu, entah kemana gitu ya. Relax dulu, entah jalan-jalan, tamasya atau gimana gitu. Nanti mood kamu akan balik lagi dan kamu akan mulai optimis lagi ya, semangat kembali. Nah, dan itu yang membuat orang ingin mendekati kamu ya, karena kamu itu orang yang optimis ya. Jadi semuanya di sini terlihat energinya sangat-sangat positif ya. Itulah kenapa atau apa yang membuat orang ingin mendekati kamu ya, karena di sini terlihat bahwa energi kamu positif, aura kamu itu sangat positif ya. Semuanya bagus, orang menilai hal-hal positif dari kamu. Itu kenapa mereka atau orang ingin mendekatimu. Nah, sekarang kita lihat oracles-nya ya. Untuk file 1, oke. Apa ini? Oh, commit to happiness. Oke, mungkin 2 atau 3 lagi ya. Bentar. Jatuhnya kok banyak sekali. Oke. 6 of seclusion ya. Ya. Wah, yang terakhir ini ada strength. Ya guys, jadi di sini ya. Nah, untuk oracles-nya bilang bahwa commit to happiness artinya kamu tetap aja berbahagia, tebarkan kebahagiaan, keceriaan, semangat gitu ya. Karena kebahagiaan itu selalu memancarkan energi positif ya guys. Dengan kamu memiliki energi positif, vibes-nya itu naik ya, vibrasinya naik, dan itu akan menarik orang-orang ya untuk mendekatimu. Nah, seperti itu guys. Oke. Lalu di sini ada apa tadi? Seclusion. Artinya, kamu kalau misalnya butuh istirahat atau perlu istirahat, kamu istirahat dulu ya, jangan dipaksakan ya. Misalnya lagi mumet, lagi banyak kerjaan, lagi pusing ya. Karena kamu harus mempertahankan vibes kamu, vibrasi kamu ya. Kamu harus mempertahankan itu. Jadi kamu butuh istirahat, butuh yang namanya merelaksasi diri ya, karena kan hidup ini penuh dengan permasalahan. Nah, untuk tetap kamu berada di vibes yang bagus, di energi yang bagus, jika ada masalah itu kamu perlu menyendiri dulu ya. Artinya kamu jangan memaksakan diri untuk berada di keramaian gitu kalau kamu sedang emosional gitu ya. Kalau kamu sedang marah atau kesal gitu ya, karena dikhawatirkan kamu tidak bisa menahan emosi gitu ya. Nanti kalau misalnya emosinya meledak-ledak gitu ya, atau emosinya itu naik gitu ya, sayangnya vibes atau energi atau vibrasi kamu tuh jadi turun ya. Dan itu sangat tidak baik ya, kalau energi kita tuh turun, rendah misalnya gitu ya. Itu bukannya membuat orang lain mendekat, malah membuat orang menjauh. Coba kita pikirkan, siapa sih yang kira-kira yang suka sama orang yang marah-marah
ya. Orang yang emosional, temperamen, siapa sih yang suka? Nggak ada kan. Pasti kan orang kabur ya, lari ya. Nggak ada yang mau deket dong. Iya, dan itu energinya rendah ya, turun. Sayang banget, padahal udah positif. Jadi di sini disarankan kalau kamu lagi emosi gitu ya, namanya kan juga manusia, nobody is perfect ya. Kita bisa kesel, kita bisa marah gitu ya, karena kehidupan kan roda terus berputar. Kadang-kadang ada aja masalah. Kalau kita nggak bikin masalah, orang lain misalnya bikin masalah kan. Kalau kita udah bener-bener aja lurus aja gitu jalannya, orang lain yang bikin onar atau apa, dan itu bikin mood kita apa nggak bagus atau jadi bad mood gitu kan. Nah itu kan sangat disayangkan sekali ya. Nah jadi di sini disarankan kalau misalnya emosinya lagi tidak bagus atau moodnya tidak bagus, ya ambil waktu dulu ya untuk beristirahat gitu ya, menenangkan diri sendiri ya. Dengan kata lainnya itu adalah healing. Jadi perlu healing ya, artinya perlu menepi sebentar, rehat sejenak. Nanti kalau sudah pulih ya, sudah istirahatnya udah cukup, emosinya udah stabil, udah tenang, nah baru bisa berkumpul lagi bersama dengan orang-orang di circle kamu gitu guys. Oke. Untuk oracle selanjutnya dia ada strength. Nah ini tetaplah kuat ya, tetaplah kuat, tetaplah mempertahankan energi positif, vibrasi yang positif ya, jangan sampai turun gitu ya. Kamu di sini sangat positif sekali energinya ya. Jadi pertahankan apa yang sudah bagus atau baik yang ada pada diri kamu ya. Orang-orang ingin mendekati kamu karena kamu memiliki energi yang sangat positif gitu. Jadi kamu perlu mempertahankannya. Oke guys, nah itu aja ya untuk readingan file 1. Sekarang kita akan lanjut ke file 2. Oke guys, ini dia file kedua ya, yang pilih bunga telang atau bunga trompet berwarna ungu ya. Ini buat kamu atau kalian yang pilih file 2, apa yang membuat orang ingin mendekatimu. Udah keluar langsung 3. Wah. Lagi. Oke. Wow. Aku lihat gambar-gambarnya aja udah seneng. Gak tahu nih, kayaknya energinya bagus. Wah, tuh kan bener juga. Feeling aku kayaknya energinya bagus gitu ya. Ada lagi nggak? Ya. Nah, satu lagi. Oh iya. Oke. Nah, di sini ya ada. Sebentar kita lihat dulu ya. Di sini energi zodiaknya itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Aquarius, Gemini, Libra, terus ada ini Taurus, Virgo, Capricorn, Aries juga ada, Leo, Sagittarius. Kayaknya semua zodiak ada ya, terkumpul di file kedua. Tapi yang kencang banget di sini ada Aquarius ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang membuat orang ingin mendekatimu. Nah, di sini ada Five of Wands ya. Mereka ingin mendekatimu itu ya karena kalau berteman sama kamu, kayaknya kamu tuh orang yang solid ya. Orang yang bisa diajak berteman itu loyal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada permusuhan atau ada perdebatan gitu ya dengan teman yang lain, maksudnya begini, kamu punya teman, nah teman kamu itu maksudnya punya masalah gitu ya. Nah, kamu kan berteman baik tuh dengan teman kamu ya.
kamu itu menjadi orang yang terdepan gitu loh untuk membela temanmu itu. Nah, seperti itu. Kamu berani seperti itu. Ya, kamu adalah orang yang pemberani gitu. Itu kenapa uh, orang ingin mendekatimu, malah ingin menjadikan teman. Karena kamu tuh kayak memiliki jiwa apa namanya? Jiwa pemberani yang bisa menjadi tameng gitu ya. buat buat teman kamu gitu. Kamu itu orang yang protektif ya. Jadi kalau ada apa-apa gitu ya dengan teman kamu, misalnya teman kamu disakiti gitu ya, kamu orang pertama yang maju ya, paling depan untuk membela. Nah gitu ya. Itu kenapa kalau orang mendekati kamu, karena mereka senang dengan cara kamu menjalin suatu hubungan yang mana kamu adalah orang yang protektif dan juga loyal, solid juga dalam berteman. Gitu. Ya. Ya, bagus sih. Tapi kayak ingat sewaktu apa ya, masih sekolah dulu, kan biasanya kalau berteman solid kan kayak gitu. Kalau teman ada masalah, pasti kita ikut ngebela gitu. Ya, nah itulah yang file kedua ini ya. Kemudian apalagi yang membuat orang ingin mendekati kamu ya. Kamu orang yang asyik, yang bisa diajak having fun ya, bersenang-senang gitu. Artinya kamu bisa mengikuti apa tren atau lifestyle orang, tepatnya apa sih, beradaptasi. Nah iya, kamu itu orang yang mudah beradaptasi gitu. Misalnya orang atau teman kamu atau orang-orang di circle kamu seperti apa ya, merayakan sesuatu gitu, kamu juga ikut gitu loh. Jadi di masyarakat tuh kayaknya apa ya, orang yang sosialis. Nah, kamu orang yang berjiwa sosial tinggi. Nah, tepatnya seperti itu ya. Itulah alasan mengapa orang ingin mendekatimu, karena mereka melihat kamu adalah orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi ya. Kamu juga orang yang memiliki komitmen ya. Kamu mampu berkomitmen dengan entah itu teman, pasangan gitu, atau siapapun, partner bisnis gitu, orang di circle kamu punya komitmen dan bisa membuat komitmen itu terjalin atau terjaga. Nah ya, bukan bukan kayak apa, mengkhianati atau curang, itu enggak ya. Tapi sebaliknya, kamu orang yang berkomitmen. Itu kenapa orang ingin mendekati kamu ya. Kamu punya komitmen ya. Oke, diwakili dengan Three of Cups ya. Ya, jadi kamu tuh orang yang asik banget ya, diajak jalan-jalan, bisa diajak having fun, misalnya merayakan sesuatu gitu ya, misalnya di masyarakat merayakan perayaan atau apa, ayo ikut gabung gitu. Kan ada juga orang yang misalnya ayo ikut gabung, ada juga yang nggak mau gitu, menolak gitu ya. Enggak, kamu nggak seperti itu. Kamu kalau ada acara atau apa diundang orang gitu ya, kamu ya ikut gitu. Makanya asik jadinya gitu ya, berteman sama kamu atau menjalin relasi sama kamu gitu. Makanya orang suka mendekati kamu, pengen punya hubungan atau relasi sebagai teman kah gitu ya sama kamu, karena kamu orang yang mudah diajak bergaul gitu, bersosialisasi. Nah, tepatnya seperti itu ya. Oke, next ada Six of Wands. Nah, ini kamu terlihat di sini juga orang yang sepertinya dihormati ya sama orang-orang sekitar kamu. Nah, itu kenapa orang ingin mendekatimu ya. Entah karena status kamu, entah karena jabatan kamu, entah karena kedudukan kamu. Pokoknya kamu itu kayaknya di lingkungan masyarakat adalah orang yang dihargai atau dihormati gitu ya. Ada juga sebagian kecil orang yang disegani ya di circle kamu. Itu kenapa orang ingin mendekati kamu, biar macam-macam ya motifnya ya. Mungkin biar terproteksi atau gimana gitu ya, supaya kalau kamu memiliki kedudukan atau apa pekerjaan yang bagus gitu ya, ya mungkin supaya
kalau ada urusan yang gimana gitu ya, sulit jadi mudah gitu loh. Ya seperti itu. Karena ya begitu, karena punya kedudukan tadi atau punya apa, karir yang cukup cemerlang gitu, atau prestasi atau apalah pokoknya yang orang pikir ya, ini kalau aku dekat berteman sama nih orang nih, nanti kalau misalnya ada urusan apa misalnya gitu ya, mudah nih gitu. Ya seperti itu, ada yang berpikir kayak gitu, lucu ya. Ya begitulah pokoknya. Oke. Next ini ada Ace of Swords ya. Ace of Swords ini melambangkan bahwa kamu itu orang yang termasuk orang yang ini pintar ya. Mungkin kamu di sekolah ada yang berprestasi, tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Kepintaran itu ya guys ya, tidak hanya dinilai dari akademis ya, akademisi gitu ya. Misalnya pintar dalam matematika, bahasa, atau fisika, kimia, tidak hanya itu gitu loh. Tidak hanya akademik gitu, tapi juga mungkin pintar bisa beradaptasi, sosialisasinya bagus gitu ya. Bisa membawa diri gitu loh. Bisa juga pintar dari segi kepribadian, bisa juga kayak gitu. Nah, ada yang seperti itu ya, menilai kamu bahwa kamu tuh orangnya pintar gitu. Ya, pintar. Makanya orang ingin mendekati kamu gitu. Orang ingin dekat sama kamu. Tapi sebagian kecil ini ada orang yang berprestasi ya, pernah mencetak prestasi gitu di bidangnya, atau kayaknya berbakat di bidangnya gitu. Makanya orang ingin dekati kamu ya, mungkin macam-macam ya motifnya ya. Mungkin saja ingin ini apa sih, belajar dari kamu gitu, biar pintar juga gitu loh. Ya mungkin ingin seperti kamu gitu ya, jadinya kamu bisa menginspirasi orang lain. Nah seperti itu guys. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah di sini di Empress, kamu itu ya, hal yang membuat orang ingin mendekati kamu itu adalah kamu terlihat berkelimpahan ya, entah itu dari segi materi atau dari segi yang lainnya ya, berkelimpahan ya. Kalau misalnya materi ini hubungannya ya di Empress dengan Nine of Pentacles ya. Nih, banyak uang ya. Kalau berkelimpahan dari segi uang, tapi kayaknya sebagian besar itu berkelimpahan dari segi uang sih. Tapi ada juga yang berkelimpahan sebagian kecil, yang file 2 ini ya, kamu atau kalian sebagian kecil itu berkelimpahan secara emosi, apa ya, karakter, kepribadian gitu loh. Bagus gitu kepribadiannya gitu ya. Karakternya bagus. Makanya orang ingin mendekat. Tapi ada juga yang sebagian besar ini yang berkelimpahan secara materi. Iya. Oke. Kemudian apa yang membuat orang ingin mendekat? Ya, di sini jelas ada the star. The star. Kamu adalah orang yang populer, orang yang terkenal. Mungkin saja kamu terkenal di sosmed atau di circle kamu, ya, atau di mana aja ini kamu terkenal, ya. Entah terkenal di masyarakat, entahlah pokoknya kamu itu populer, ya, famous gitu, ya, terkenal. Kamu tahu nggak namanya si A misalnya? Oh, si A itu kan ini gini 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 kan? Tahu, dia itu banyak prestasi, dia itu terkenal di kampung kami, misalnya seperti itu. Dia terkenalnya adalah orang yang jujur atau nah gitu. Jadi tidak hanya terkenal dari segi entah kaya, entah itu kayak punya prestasi, atau entah itu artis ya. Tidak hanya terkenal sebatas itu gitu loh, tapi bisa juga terkenal dia berbudi luhur misalnya, atau dia itu orang yang suka membantu orang tua, dia itu terkenal anaknya rajin, dia terkenal anaknya jujur. Nah bisa seperti itu, terkenalnya dari segi macam-macam gitu loh ya. Apalagi yang membuat orang ingin mendekatimu? Nah ini ada Nine of Swords.
kamu itu adalah orang yang mampu keluar dari keterpurukan, ya. Kamu pernah berada di titik terendah, dan sebagian kecil orang atau sebagian orang di circle kamu tahu itu, ya. Kamu sudah melewati masa-masa sulit dalam hidupmu. Itu kenapa orang ingin mendekatimu, karena mereka tertarik dengan pengalaman hidupmu, ya. Gimana bisa kamu bangkit gitu ya? Gimana bisa kamu keluar dari masa sulit gitu, sehingga kamu bisa menjadi orang yang seperti ini atau orang yang saat ini gitu. Jadi proses kamu, orang melihat kamu bagus lah, orang melihat kamu berkelimpahan lah, orang melihat kamu sosialis lah, orang melihat kamu berprestasi lah, nah dan sebagainya gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa prosesnya itu panjang, ya. Kamu pernah mengalami masa-masa sulit, keterpurukan, tapi kamu mampu bangkit dari itu gitu, dan itu membuat beberapa orang kagum sama kamu. Itu kenapa orang ingin mendekati kamu, ya, karena mereka tertarik dengan jalan hidupmu, cerita hidupmu atau pengalaman hidupmu gitu. Sebagian kecil orang tahu gitu siapa kamu gitu, cerita hidupmu gitu ya, sampai kamu jadi orang yang sukses, ya, atau sampai kamu jadi orang yang memiliki kepribadian yang bijaksana gitu ya. Jadi sukses itu ya tidak hanya dari segi materi, bisa juga dari segi kepribadian. Pada awalnya kepribadian seseorang itu misalnya kurang bagus ya, karena adanya tempaan-tempaan di dalam kehidupan, lambat laun itu mengikis hal-hal negatif atau karakter-karakter negatif dan terupdate atau terperbaharui dengan karakter-karakter baru yang lebih baik, dan itu membuat orang berubah secara perlahan menjadi lebih baik. Nah, bagus kan ya? Jadi tidak selalu buruk ya, hal-hal yang menimpa kita di masa lalu yang kurang baik ya, yang membuat kita terpuruk, itu tidak selalu berakhir dengan buruk. Artinya akan ada pembelajaran-pembelajaran atau hal-hal yang membuat kita atau membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, seperti itu guys ya. Oke, sekarang kita lihat rekelnya untuk file kedua. Apa ya yang disarankan untuk file kedua? Ini dia. Wah, sudah keluar. Ada triggers, ada reference. Oke, ada lagi. Wah, satu lagi ya. Oke, satu lagi dong. Belum. Oke, sensitivity. Oke guys, di sini ada triggers yang mana maknanya adalah kamu jangan mudah tertrigger atau terpancing dengan perilaku orang-orang di circle kamu ya. Kalau bisa, nah kamu lebih mengelola emosi atau mengkondisikan sifat kamu, sikap kamu, atau cara menyikapi keadaan atau situasi itu ya dengan lebih bijak gitu ya. Di sini hubungannya dengan sensitivity, artinya kamu harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar atau orang-orang di sekitar kamu. Ya, makanya jika ada orang-orang yang ingin toksik gitu ya atau bersifat toksik, maka sebaiknya kamu jangan mudah terpancing ya, tertrigger oleh perilakunya. Hindari atau jauhi saja orang-orang yang ingin membuat hidup kamu menjadi sulit atau runyam ya, atau orang-orang yang troublemaker atau suka bikin onar. Itu mesti kamu hindari ya, agar jiwa kamu tetap tenang dan mental kamu tetap sehat. Nah, seperti itu guys ya. Kemudian di sini disarankan untuk replenish, artinya mengisi kembali hidup kamu dengan hal-hal yang lebih positif atau lebih baik. Sebaiknya berkumpullah dengan orang-orang yang berenergi atau memiliki
perilaku yang baik gitu ya, karena itu akan berpengaruh dengan kehidupanmu. Oke guys, itu dulu ya untuk readingan file kedua. Sekarang kita akan lanjutkan ke file terakhir, yaitu file 3. Ini dia file ketiga ya, yang pilih bunga alamanda berwarna kuning. Bunga ini Indonesia banget ya khasnya. Oke. Sepertinya orang yang pilih file ketiga ini adalah orang-orang yang penuh semangat dan ceria. Terlihat dari warnanya yang suka pilih warna kuning ya. Oh, iya. Oke, ada lagi. Mari kita lihat apa yang membuat orang ingin mendekatimu. Oke. Oh. Dia. Oke. Lihat lagi. Wah. Wah. Hampir mirip dengan file sebelumnya ya. Oke. Ya, oke. Well guys, nah sekarang kita lihat ya untuk file ketiga. Wah, di sini kita lihat dulu elemennya. Ada Leo ya yang mendominasi ini. Ada Leo. Kemudian yang kencang juga ya, elemen tanah ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces juga. Lalu ada ini ya guys, Aries, Leo, Sagittarius ya. Nah itu dia elemen untuk file ketiga, entah itu zodiak kamu atau energi yang di bawah. Zodiaknya bukan zodiak kamu misalnya, tapi energinya energi zodiak itu ya. Nah, bisa seperti itu guys ya. Kamu berada di posisi energi zodiak lain ya. Oke. Oh, di sini ya, apa yang membuat orang ingin mendekatimu? Nah, di sini ada Four of Pentacles. Nah, kamu itu ya orang yang penuh pertimbangan ya. Kamu orang yang penuh pertimbangan dan kamu juga orang yang pintar mengatur, terutama mengatur keuangan ya. Kamu orang yang dibilang hemat banget juga enggak ya, tapi kamu tuh bijaksana dalam mengelola keuangan gitu. Sehingga apa yang kamu kelola itu bisa terpenuhi atau tercukupi dengan baik. Nah, seperti itu. Mungkin beberapa dari kamu yang pilih file ke-3 ini adalah orang yang bekerja di bidang akuntan ya, atau keuangan, banking gitu, di bank maksudnya ya. Ya, pokoknya seperti akuntan atau orang yang berurusan dengan uang ya. Koperasi gitu ya, apalagi ya, pokoknya yang seperti itulah, yang semacamnya yang bisa memanajemen keuangan. Nah seperti itu ya. Jadi kamu orang yang mampu memanage keuangan dengan baik gitu. Kalau kamu ibu rumah tangga, wah kamu memang sangat
disenangi oleh pasangan ya, karena kamu bisa mengatur keuangan dengan baik. Dibilang boros enggak, dibilang hemat juga enggak gitu. Pokoknya bisa lah gitu, ngatur cukup aja gitu, terpenuhi aja gitu ya. Kamu juga orang yang adil gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi berkecukupan lah. Nah, itu yang membuat orang ingin mendekatimu. Kamu orang yang bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, seperti itu guys ya. Kemudian apalagi yang membuat orang ingin mendekati kamu itu adalah kekuatanmu. Ya, kamu adalah orang yang kuat di mata orang lain ya. Itu kenapa orang ingin mendekatimu. Kamu orang yang protektif juga, tapi bukan overprotektif, bukan over ya, tapi protektif saja gitu. Jadi kamu tahu kapan kamu harus melindungi orang-orang yang kamu sayangi, keluarga kamu, pasangan kamu, itu orang-orang yang kamu cintai, kamu tahu kapan harus melindungi mereka gitu loh. Tapi bukan overprotektif gitu. Kamu juga orang yang pemberani ya. Jadi kalau kamu melihat sesuatu yang kurang enak atau tidak menyenangkan atau hal yang tidak baik gitu ya di masyarakat, di sosial, itu kamu orang yang pertama maju gitu. Mungkin untuk protes gitu ya, atau untuk yang mempertanyakan kenapa jadi begini-begini gitu dalam suatu permusyawaratan ya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kamu orang yang cukup berani ya untuk melawan sesuatu yang kurang bagus ya. Misalnya terjadi ketidakadilan gitu ya. Misalnya si A misalnya dapat paket banyak ya, yang si B tidak dikasih atau dikasihnya sedikit. Nah, itu kamu mempertanyakan, kenapa hanya si A, kenapa tidak si B gitu. Kenapa tidak semua orang mendapatkan paket itu. Nah, misalnya seperti itu loh guys ya. Kamu orang yang berani berbicara di depan umum gitu loh, untuk membela membela kebenaran ya, semacam itulah, membela hal-hal yang benar atau yang adil gitu. Oke, apalagi yang membuat orang ingin mendekati kamu itu adalah ini, the high priestess. Karena kamu itu orang yang mungkin ya, beberapa dari kamu yang pilih file 3 adalah orang yang religius atau spiritual ya. Kamu memiliki intuisi yang bagus ya, spiritualitas yang tinggi, dan itu membuat orang ingin mendekati kamu karena mungkin merasa auranya positif atau bagus, orang merasa nyaman. Kemudian orang juga ingin memperoleh atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan mereka. Nah, maksudnya orang ingin mendapatkan nasihat dari kamu gitu, karena mereka merasa bahwa kamu itu adalah orang yang bijaksana ya. Mungkin karena kamu religius atau spiritual ya, efeknya kamu menjadi sosok yang bijaksana, yang mana kalau di dalam sosial atau di dalam masyarakat kamu adalah orang yang dimintai pendapatnya gitu, karena dianggap sebagai sosok yang bijaksana gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya apalagi yang membuat orang ingin mendekatimu? Ada Ace of Wands tuh kan, kamu itu orangnya ceria ya, kreatif juga gitu ya, orang yang mengalir dengan kehidupan apa adanya saja, tidak dibuat-buat gitu, natural ya. Nah, seperti itu, natural. Kamu orang yang sangat natural, alami ya, tidak dibuat-buat. Kamu tidak suka drama atau rekayasa gitu ya. Kamu sepertinya pilih file kedua juga memiliki kebiasaan untuk merangkai sesuatu atau membuat sesuatu gitu loh. Punya kemampuan artistiknya bagus gitu. Misalnya kayak ada pesta tetangga, misalnya perlu bantuan untuk mendekorasi ruangan, nah kamu bisa dimintain tolong tuh ya. Itu kenapa orang ingin mendekati kamu, karena kamu memiliki kebiasaan atau bakat yang unik gitu loh. Kamu suka kerajinan atau seni lah. Nah, itu ya orang yang pilih file ketiga. Lalu apalagi yang membuat orang ingin mendekatimu? Karena kamu itu adalah orang yang dihormati juga ya. Kamu orang yang dihormati di masyarakat atau di circle kamu. Sama seperti file sebelumnya ya. Kamu orang yang dihormati atau disegani gitu sama orang-orang. Itu kenapa orang ingin mendekatimu ya. Tapi motifnya macam-macam nih ya.
Ya, kalau punya kedudukan atau status yang tinggi, ya macam-macam nih orang yang datang ya, yang mendekat itu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ada Nine of Cups ya. Oke, ini ada Queen of Pentacles. Nah, apa yang membuat orang ingin mendekatimu? Itu karena kamu dianggap orang yang apa ya, punya keuangan bagus, finansial yang baik. Nah, seperti itu ya. Termasuk orang yang berada ya. Walaupun misalnya juga sebagian kecil orang yang pilih file 3 adalah orang yang biasa-biasa aja, tapi ya dianggap berada gitu. Mungkin auranya kali ya, seperti orang kaya atau orang berada gitu ya. Walaupun misalnya biasa-biasa aja atau pas-pasan gitu ya. Tapi ya orang menganggap kamu tuh cukup lah gitu. Ada aja. Tapi sebagian besar ini kayaknya memang orang yang punya kualitas material atau finansial yang bagus. Itu kenapa orang ingin mendekat. Dan ini juga motifnya macam-macam ya. Ada yang pengen populer, ada yang pengen minta ditraktir, ada yang iya, hati-hati aja kalau ada yang ingin memanfaatkan misalnya berhutang gitu atau mau pinjam gitu ya. Nah, ini rentan sekali untuk file ketiga, rentan didekati karena punya materi yang bagus ya, rentan untuk dipinjam uangnya. Ya, jadi bijaksanalah ya dalam meminjamkan uang. Ya, daripada ada perdebatan di belakang, ya lebih baik gak usah di depan gitu. Ya lebih baik to the point aja ya, daripada nanti di belakangnya sama-sama nggak enak atau gimana gitu. Misalnya kan berteman baik gitu ya, karena kamu itu punya finansial yang bagus gitu ya, lalu temennya berkeinginan untuk pinjam uang gitu, tapi kamu tahu bahwa temanmu misalnya ya, dia pekerjaannya itu biasa atau seringkali kurang berkecukupan gitu ya, tidak berkecukupan gitu. Nah, sebaiknya kamu memberikan solusi yang lain aja. Misalnya meminta dia bekerja apa gitu, kamu yang apa ya, membantu keuangan dia dengan dia misalnya bekerja membantu kamu, kamu apa kasih dia gitu. Ya, ada kompensasinya. Nah, seperti itu, lebih baik seperti itu daripada ngutang kan. Kalau ngutang tuh kan bisa kebanyakan ya, nggak bayar akhirnya di belakangnya gitu. Tapi kalau kamu pilih solusi yang lain, misalnya buat membantu dia karena teman baik, kamu bisa minta bantuan dia, bisa mengerjakan ini gitu, nanti dikasih gitu dia gitu sebagai kompensasinya gitu. Lebih baik seperti itu daripada minjemin terus nanti kamu nagih dia nggak bayar, terus jadi keributan, terus pertemanan jadi renggang kan nggak asik tuh jadinya endingnya ya kan. Ya lebih baik ini aja, bantu dengan solusi yang lain gitu misalnya ya. Terus, apalagi yang membuat orang ingin mendekat? Nah, yang mendekati kamu ini Knight of Wands. Ya, kamu itu seorang yang berani berjuang gitu ya, pantang menyerah ya. Kamu orang yang berani memperjuangkan sesuatu gitu. Terakhir ini ada Eight of Pentacles ya, yang membuat orang ingin mendekatimu itu karena kamu adalah orang yang suka memberi ya. Dermawan lah istilahnya ya, kamu suka memberi, menolong orang, tapi tidak hanya menolong, tidak hanya membantu, kamu itu karena apa ya, termasuk orang yang spiritualis atau religius, jadi kamu itu suka memberi gitu ke orang, walaupun orang tidak apa ya, bukan orang yang kesulitan gitu, tapi kamu tuh lebih ke suka berbagi gitu ya, misalnya ke tetangga atau ke orang-orang di circle kamu yang terdekat gitu, kamu suka berbagi meskipun orang yang kamu kasih itu tidak berada dalam kesulitan gitu atau fine-fine aja, tapi kamu suka aja berbagi, dermawan ya. Nah, itu yang membuat orang ingin mendekatimu. Suka ngasih orangnya ya, suka memberi, nah gitu, tidak pelit, royal lumayan ya. Ya, tapi ya hati-hati kalau dimanfaatkan aja ya. Jadi lebih bijaksana aja kalau mau kasih ke orang. Berbagi bagus, mengasih ke orang juga bagus. Cuman kamu harus lebih
menggunakan intuisi kamu, maksudnya orang yang mengerti tentang kebaikan gitu ya. Kan ada juga orang yang kita bantu misalnya tapi lupa dengan pertolongan kita atau bantuan kita gitu. Ada juga orang yang tidak menghargai bantuan kita atau pemberian kita. Ada juga yang tidak menghargai itu. Jadi kita bantu ya, kita kasih, tapi dia menganggap remeh gitu, menganggap biasa aja. Nah, kamu juga harus mengerti gitu tentang karakter orang-orang di sekitar kamu ya. Kalau mengerti tentang kebaikan, mengerti tentang arti orang memberi, makna orang memberi, ya nggak masalah gitu. Dikhawatirkan kamu kecewa gitu ya. Nah, itu kenapa kalau kita memberi ke orang, sebaiknya kita jangan berharap orang lain membalas kebaikan kita gitu. Jadi anggap ya sudah, kalau kasih, memberi gitu. Seperti unconditional love ya. Memberi tanpa syarat, memberi karena Tuhan, memberi karena kita ingin membantu sesama makhluk Tuhan gitu. Nah, yang seperti itu tingkat kekecewaannya rendah ya. Jadi ibaratnya nggak perlu ngarep kalau kita ngasih apa, memberi apa, ya sudahlah gitu ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kita, karakternya suatu saat atau suatu hari seperti apa, tapi kita masih bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ini disarankan ya untuk kalian ya lebih berhati-hati aja karena rentan untuk dimanfaatkan. Beri orang boleh, membantu orang boleh, berbagi juga boleh ya, tapi mesti bijaksana. Seperti itu ya guys, jangan over ya. Tapi harus tahu porsinya ya, biar nanti tidak kecewa-kecewa amat ya, karena orang-orang di sekeliling kita tidak tahu karakternya seperti apa ya, isi hatinya seperti apa, niatnya seperti apa, maksudnya seperti apa ya. Kalau mau mengasihi atau memberi karena Tuhan ya, karena Sang Pencipta ya, karena kita menghargai ciptaan Tuhan gitu ya, karena kita ingin membantu sesama. Nah, niatkan seperti itu ya, agar tidak kecewa. Nah, seperti itu guys. Sekarang kita akan reading oracle-nya ya. Oke guys, kita lihat ya file ketiga. Ada well-being, ada boundaries. Wah, ini benar tadi ya. Sangat berkaitan ya. Mengenai hati-hati dengan kekecewaan ketika kita membantu orang lain ya, karena semua orang atau setiap orang itu tidak sama ya, baik pribadi maupun karakter. Oke, nah di sini ada well-being. Well-being menjadi manusia yang manusiawi itu bagus sekali ya. Sangat disarankan menjadi manusia yang manusiawi, yang mengasihani, yang mengasihi sesama ya, sesama makhluk hidup itu bagus sekali ya. Tetap dipertahankan seperti itu. Kamu orang yang sosialis, memiliki jiwa manusiawi yang sangat tinggi ya, terhadap sesama maupun terhadap makhluk hidup juga ya. Penuh dengan kasih kamu orangnya ya, karena kamu berjiwa spiritual tadi ya, atau mungkin kamu orang yang religius ya. Bagus. Tapi di sini ada saran untuk kamu jaga batasan ya, boundaries ya, dengan orang-orang yang mungkin saja akan memanfaatkan kamu ya, memanfaatkan kebaikan-kebaikan kamu. Jadi hati-hati ya, karena tidak semua orang itu sama. Ada orang yang tahu balas budi, ada juga yang tidak ya. Ada orang yang tahu berterima kasih, ada juga yang tidak. Ada orang yang menghargai pemberian kita atau bantuan kita, ada juga yang tidak. Bahkan ada yang menganggap remeh. Nah, itu macam-macam ya. Jadi kalau kamu sudah tahu, oh nih orang nih mengarah ke toksik ya, atau orang ini tidak layak untuk diberikan pertolongan karena misalnya mereka mulai toksik gitu, ya udah jaga jarak aja ya, bikin batasan. Nah, buat batasan yang sehat agar jiwa kamu tenang dan mental kamu tetap sehat. Nah, seperti itu ya guys. Kemudian di sini ada transform ya, berubah. Nah, berubahlah menjadi sosok yang lebih baik. Ini seperti kupu-kupu ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang kamu rasa perlu dirubah, ya dirubah gitu. Mungkin kebiasaan atau habit ya,
Mungkin di sini aku ngerasanya habit suka membantu orang yang berlebihan, misalnya seperti itu ya. Kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri gitu ya. Membantu orang boleh, berbagi sama orang boleh gitu, tapi jangan sampai overdosis ya. Kasihan juga diri kamu gitu ya. Kalau misalnya orang yang dikasih pertolongan itu ya apa ya, melakukan sesuatu yang curang atau tidak baik gitu. Jadi lakukanlah segala sesuatu dalam batas. Kan ada yang bilang ya bahwa segala sesuatu itu baiknya sesuai porsinya saja. Nah, seperti itu ya. Kalau berlebihan katanya tidak bagus gitu. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.